Pemirsa Metro TV Lampung, kembali lagi bersama kami di Dialog Spesial. Profesor, kita mengetahui bahwa saat ini Lampung masih berada pada zona tidak aman penyebaran COVID-19, masih pada zona oranye sampai detik ini. Menurut Prof, hal ini faktornya memang karena masyarakatnya yang kurang menerapkan protokol kesehatan atau emang karena Lampung ini sebagai pintu gerbang masuknya Pulau Sumatera itu, Prof? Kalau menurut saya, kedua hal tersebut juga berkontribusi dalam hal masih di zona orange. Gitu. Kenapa? Karena Lampung ini sendiri sebetulnya menjadi destinasi wisata. Kalau kita lihat sekarang setiap long weekend atau libur, kita coba cek di pantai Mutun, di pantai mana itu BG, BL dan lain sebagainya. Dan itu A malah banyak yang nyebrang dari dari Jawa. Dan itu sangat penuh sekali. Dan ini juga menjadi menjadi ada plus dan minusnya gitu. Yang tentunya ya tidak juga bahwa semua yang ke Lampung itu juga belum tentu juga semua clear gitu, bebas dari COVID. Tentunya mungkin menurut saya justru di sini ditambah untuk tracingnya gitu. Jadi mungkin diberikan fasilitas-fasilitas tracing untuk setiap tempat-tempat wisata. Terus yang kedua tentang disiplin, ya ini juga tentunya sama, baik itu pendatang ataupun masyarakat Lampung ini juga masih perlu menurut saya untuk ditingkatkan kedisiplinannya. Jadi terkait tadi ya Lampung itu memang geografisnya sangat bagus sekali karena dia memang di ujung Sumatera dan dekat dengan Jawa gitu. Dan kita lihat banyak sekali tuh kalau liburan meningkat. Dan sebetulnya Pak Gubernur sendiri kalau kita ngobrol mau buat tempat-tempat wisata terpadu di daerah Bakauheni. Kalau saya dapat informasi seperti itu. Oke, baik Prof. Lalu saat ini menurut Prof sendiri, untuk angka penurunan kasus COVID-19 ini sudah cukup signifikan penurunannya atau seperti apa, Prof? Kalau dilihat dari tren, kalau menurut pengamatan saya, itu sudah melihat trennya tren positif gitu. Jadi memang angka kesembuhan dan yang terpapar itu jauh lebih banyak yang sembuh dibanding dengan yang terpapar. Nah tentunya ya ini harus dijaga seperti tadi dikatakan bahwa menjalankan protokol dan lebih bagus lagi bagaimana menyadarkan masyarakat gitu. Jadi bukan punishmentnya yang didahulukan. Oke, baik Prof. Kalau membahas tentang angka kematiannya seperti apa, Prof, di Provinsi Lampung ini? Angka kematiannya kalau menurut saya ya masih cukup tinggi ya. Jadi ya artinya ini juga harus dievaluasi kalau menurut saya. Harus dievaluasi apakah memang semua karena saya memang tidak tahu apakah itu di level anak-anak, dewasa atau lansia yang banyak angka kematian ini. Tentunya setelah kita dapat informasi itu baru kita bisa bicara panjang lebar. Tapi terlepas dari itu, menurut saya ya balik lagi bahwa bagaimana masyarakat untuk bisa meningkatkan kedisiplinan terhadap protokol kesehatan. Khususnya mungkin di pasar-pasar, kerumunan-kerumunan. Nah, ini yang harus menurut saya dijaga. Gitu. Lalu untuk sanksi-sanksi yang sudah berlaku saat ini, menurut Prof, apakah sudah tepat sanksi itu diperlakukan oleh ke masyarakat Lampung atau seperti apa, Prof? Kalau saya sendiri sih lebih setuju bukan untuk sanksi ya. Jadi bagaimana membangunkan kesadaran masyarakat dibanding dengan memberikan sanksi. Karena sanksi ini ya tentunya walaupun itu ada hukuman-hukuman, ya orang kan tidak nyaman dengan hal itu gitu. Tapi menurut saya bagaimana supaya orang itu bisa paham dan ya benar-benar bahwa dia menjalankan itu
atas dasar kesadaran gitu, bukan paksaan. Lalu dengan ada sanksi ini menurut Prof malah nanti masyarakat ini mungkin akan mengulangi kembali seperti itu ya Prof ya? Ya kucing-kucingan nantinya. Oke. Jadi kalau ngeliat ada aparat baru pakai, kalau nggak ada baru ya kira-kira gitulah. Tapi kalau dia sadar ada nggak ada aparat ya tentunya dia tetap menggunakan terus. Oke Prof. Eh, Yang terakhir Prof, harapan Prof untuk masyarakat Lampung dan juga Satgas COVID-19 agar bisa menekan laju penyebaran COVID-19 Prof. Balik lagi ya, saya selaku Ketua ID tentunya menyampaikan ya kepada teman-teman untuk terus memperketat protokol kesehatan. Bagi teman-teman yang ada di garda depan menggunakan APD sesuai dengan levelnya. Terus yang ketiga, mengedukasi masyarakat secara umum, di mana dokter itu berada, berpraktek, itu harus terus memberikan edukasi, membangkitkan kesadaran masyarakat Lampung terhadap protokol kesehatan. Menurut saya gitu. Baik, terima kasih Prof. Terima kasih atas Bu Christy. informasinya. Terima kasih. Pemirsa Metro TV Lampung, usai sudah perjumpaan kita pada episode kali ini, saya Christy beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan. Salam sehat dan sampai jumpa.